Pada reaksi silikon dengan klorin diperoleh persentase hasil SiCl4 50%. Berat silikon yang harus direaksikan dengan klorin berlebih untuk mendapatkan 85 gram SiCl4 adalah, kemudian di sini diketahui massa atom relatif Si 28 dan Cl adalah 35,5. Oke adik-adik, jika ada soal seperti ini maka ingat langkahnya ya. Langkah-langkah dalam perhitungan kimia yang pertama, tulis persamaan reaksi dari soal, kemudian setarakan. Reaksi yang terjadi di sini ada silikon dengan klorin atau Cl2 akan menghasilkan senyawa SiCl4. Nah, di sini belum setara, maka kita setarakan. Di sini Cl-nya ada 4 ya, maka di sini 2. Oke, kemudian langkah yang kedua, ubah satuan zat yang diketahui ke dalam bentuk mol. Nah, di sini ada massa dari SiCl4. Oke, kita ubah. Mol SiCl4 sama dengan rumusnya adalah gram per mr atau massa per mr. Massanya 85, mr-nya adalah di sini Si28, 28 ditambah 35,5 dikali 4. Di sini sudah kakak hitung, mr-nya SiCl4 adalah 170, maka molnya adalah 0,5 mol. Oke, kemudian karena di sini yang ditanyakan adalah berat silikonnya ya, Si-nya di sini. Sedangkan yang diketahui molnya baru yang SiCl4 ya. Oke, di sini kita perhatikan langkah yang selanjutnya, yaitu gunakan perbandingan koefisien reaksi untuk mengetahui mol zat yang lainnya. Oke, jadi di sini kita sudah dapatkan mol yang diketahui ya, yaitu mol SiCl4. Nah, jadi di sini jadi di sini SiCl4-nya adalah 0,5. Kita bisa tuliskan di sini 0,5 mol. Kemudian yang ditanyakan kan Si-nya ya, berat silikonnya. Nah, maka di sini kita harus mengetahui dulu mol dari Si dengan membandingkan koefisien reaksinya. Karena di sini sama-sama koefisien reaksinya 1, maka molnya Si juga 0,5 mol besarnya. Jadi di sini kakak tuliskan mol Si sama dengan molnya SiCl4, yaitu sebesar 0,5 mol. Karena perbandingan koefisien reaksinya sama, yaitu 1. Oke, setelah itu kita lanjut ke langkah yang keempat, ubah satuan mol zat dari yang sudah diperoleh dari perbandingan koefisien reaksi tadi ke dalam bentuk yang ditanyakan. Nah, karena di sini yang ditanyakan adalah berat silikon yang harus direaksikan dengan klorin berlebih untuk mendapatkan 85 gram SiCl4 adalah, jadi di sini yang ditanyakan adalah massanya ya, massa Si. Oke, jadi karena di sini yang diminta adalah berat silikonnya ya, maka di sini kita harus mengkonversikan mol ini, mol Si menjadi massanya dari Si. Oke, jadi rumusnya adalah mol dikali AR dari Si28, berarti molnya adalah 0,5. 0,5 dikali 28 sama dengan 14 gram. Jadi di sini persen massa dari SiCl4. Nah, jadi kan di sini diketahui persentase hasil SiCl4 adalah 50%. Jadi di sini kakak tuliskan rumusnya persen massa SiCl4, massa Si yang dalam reaksi tadi ini ya, yang sudah kita cari, dibagi massa Si secara teoritisnya. Kemudian dikali 100%. Oke, sekarang kita masukkan di sini. Persentase massa SiCl4 50%. Massa Si dalam reaksinya itu adalah 14 gram. Kemudian massa Si secara teoritis, ini nanti kita yang akan kita cari. Kemudian di sini kali 100%. Oke, kita lanjutkan di sini. Jadi massa Si sama dengan, ini ya, langsung saja kita hitung seperti ini, 1400 dibagi 50. Ini persennya coret-coret sehingga hasilnya adalah 28 gram. Nah, ada ya adik-adik jawabannya ya, maka jawaban yang tepat adalah yang B. Di sini ada soal SIMA UI tahun 2019. Jika 200 ml PbNO32 0,1 molar direaksikan dengan 300 ml Ki 0,12 molar, konsentrasi dari sisa reaktan setelah reaksi berlangsung masing-masing adalah. Nah, jadi di sini kita diminta untuk mencari
berapakah konsentrasi dari sisa reaktan setelah reaksi berlangsung. Oke, karena di sini belum ada reaksinya, maka kita tuliskan dulu reaksinya. Timbal nitrat atau PbNO32 direaksikan dengan Ki atau kalium iodida menghasilkan PbI2 dan KNO3. Nah, untuk reaksinya ini adik-adik tidak bingung ya. Jadi kalau masih bingung, di sini kita jabarkan dulu, ini Pb2+, di sini NO3-. Nah, di sini Ki itu K+ dan I-. Nah, ingat unsur-unsur itu bereaksi jika muatan yang berbeda bertemu ya. Jadi nanti muatan positif akan bereaksi dengan muatan negatif. Muatan negatif akan bereaksi dengan muatan positif. Jadi Pb2+ plus I- menjadi PbI2. Di sini I-nya 2, kenapa? Karena biloknya dari Pb atau muatannya Pb ini adalah plus 2. Kemudian Pb-nya 1 karena I muatannya -1. Seperti itu ya adik-adik ya. Kemudian untuk yang KNO3 ini sama ya langkahnya ya. K+ ditambah NO3- menjadi senyawa KNO3. Oke, lanjut ya. Di sini yang diketahui adalah M dengan V-nya ya. Di sini ada M, di sini ada V, di sini ada M, di sini ada V. Oke, untuk lebih mudahnya maka kita tentukan dulu mol dari Pb NO3 2 kali. Rumusnya adalah M dikalikan V. M-nya adalah 0,1 dikali 200 ml. Jadi hasilnya adalah 20 mmol. Kemudian molnya Ki itu sama rumusnya M kali V karena yang diketahui juga sama ya, M sama V-nya. M-nya adalah 0,12, V-nya 300 ml. Maka hasilnya adalah 36 mmol. Oke, setelah kita tahu nilai molnya masing-masing reaktan, maka langsung kita masukkan di sini. Di sini ada mula-mula, mol mula-mula, kemudian mol yang bereaksi dan mol yang bersisa. Nah, di sini mol mula-mula timbal nitratnya adalah 20, langsung kita masukkan. 20 mmol. Kemudian mol Ki-nya 36 mmol. Di sini belum terbentuk. Kemudian untuk menentukan mana dulu yang bereaksi, maka kita harus mencari dulu manakah yang merupakan pereaksi pembatas. Caranya adalah molnya ini dibagi koefisiennya. Jadi mol per koefisien masing-masing. Nah, ini molnya PbNO32 20 dibagi koefisiennya 1. Oh iya, kita belum menyetarakan persamaan reaksinya ini ya adik-adik ya. Oke. Jadi harus kita setarakan, hati-hati jangan sampai lupa. Di sini 2 Ki. Karena di sini I-nya 2, maka di sini harus 2 juga. Kemudian K-nya di sebelah kiri 2, maka yang di sebelah kanan juga harus 2. Nah, seperti ini adik-adik ya, udah setara ya. Oke, lanjut. Di sini koefisien dari PbNO32 adalah 1, maka sudah hasilnya seperti ini, 20. Oke, sekarang kita cek yang Ki. Di sini sama rumusnya mol per koefisien untuk mengecek manakah yang merupakan reaksi pembatas atau reaksi atau pereaksi yang habis bereaksi duluan. Di sini 36 dibagi koefisiennya 2, maka 18. Nah, mol yang paling kecil adalah bertindak sebagai pereaksi pembatasnya, maka ini ya yang bertindak sebagai pereaksi pembatas. Jadi di sini bisa kita tetapkan Ki sebagai pereaksi pembatasnya, maka di sini Ki bereaksi duluan, maka dia habis bereaksi duluan ya. Di sini habis. Nah, di sini coba kita perhatikan koefisien reaksinya. Jika 2 Ki itu besarnya 36 mmol, maka 1 PbNO32 kali berapa mol? Ya, setengahnya ya, berarti ya 1/2 dikali 36 mmol. Jadi besarnya adalah 18 mmol. Oke, sama kita bandingkan koefisien reaksinya. Di sini karena sama koefisiennya maka juga sama besarnya 18 mmol. Nah, di sini 36 mmol. Oke, langsung kita turunkan di sini 2 mmol. Di sini 18 mmol. Dan di sini 36 mmol. Oke, kita langsung yang ditanyakan yaitu konsentrasi dari sisa reaktan setelah reaksi berlangsung masing-masing. Jadi reaktan yang bersisa adalah timbal nitrat ya adik-adik ya, PbNO32. Karena Ki-nya sudah habis bereaksi duluan. Jadi di sini yang ditanyakan adalah konsentrasi dari PbNO3
2 kali. Rumusnya N per V atau mol per volume. Oke, langsung saja kita tuliskan molnya PbNO32, sisanya adalah 2 dibagi. Nah, di sini berhubung milimol, maka volumenya harus dalam satuan mililiter. Jadi di sini volume totalnya ya 500 mililiter, 200 ditambah 300. Jadi besarnya konsentrasi PbNO32 adalah 0,004 molar. Oke, berarti zat yang bersisa itu adalah timbal nitrat. Konsentrasinya adalah 0,004 molar. Maka jawabannya adalah yang D. Sebanyak 2 gram batuan yang mengandung kalsium dilarutkan dalam HCl pekat berlebih, semua ion Ca2+ dalam larutan diendapkan sebagai kalsium karbonat. Bila diperoleh 2 gram endapan, maka kalsium dalam batuan tersebut adalah, jadi di sini kita diminta untuk mencari berapakah persen massa dari kalsium dalam batuan. Jadi kita tulis dulu yang diketahui. Di sini ada massa dari batuan itu sebesar 2 gram. Kemudian diketahui juga massa endapan CaCO3 ya, endapannya. Massa CaCO3 itu adalah 2 gram juga. Yang ditanyakan adalah persentase massa Ca dalam batuan. Oke, jika ada soal seperti ini, maka kita bisa langsung menggunakan rumus ini. Massa zat X sama dengan jumlah dari massa atom X dikali ARX dibagi MR dalam senyawanya dikali massa senyawa. Oke, berarti di sini bisa kita tuliskan massa dari Ca sama dengan jumlah atom Ca-nya dalam CaCO3 itu ada 1. Kemudian dikali AR-nya Ca dibagi MR CaCO3. Oke, kemudian langsung kita masukkan ya. Di sini AR Ca-nya diketahui 40. MR CaCO3-nya 100 ya. Dikali massa CaCO3-nya 2 gram. Nah, jadi ini berapa hasilnya? Ini bisa dicoret, berarti hasilnya 0,8 gram. Kemudian untuk menentukan persen massa Ca, jadi ini 0,8 dibagi massa batuannya 2 gram, ini gram ya, ini gram, dikali 100%. Maka hasilnya adalah, ini 4 ya, berarti 40%. Oke, maka jawabannya adalah yang D. Analisis terhadap 60 gram suatu mineral magnesium diperoleh hasil 12,155 gram Mg, 15,485 gram P, 28 gram O, dan selebihnya adalah pengotor. Rumus empiris senyawa magnesium yang ada dalam mineral tersebut adalah, jadi di sini kita diminta untuk mencari berapakah Re dari senyawa ini. Nah, di sini diketahui sudah ya massa-massa dari unsur-unsur penyusun dari senyawa ini. Maka untuk mencari rumus empirisnya kita bisa langsung bandingkan mol-mol zat yang bereaksi. Di sini ada Mg, ada P dengan O. Oke, kita bandingkan mol Mg banding mol P banding mol O. Nah, oke, sekarang kita bandingkan mol Mg, P, dan O. Mol Mg di sini gramnya Mg adalah 12,155 dibagi AR-nya Mg adalah 24,31. Kemudian banding mol P, masanya 15,485. Dibagi AR-nya P adalah 30,97. Mol O, gramnya O itu 28. Dibagi AR-nya O itu 16. Maka hasilnya adalah ini 0,5 banding ini juga 0,5 banding ini 1,75.
Nah, kalau disederhanakan lagi, maka akan menjadi 227. Oke, dari sini kita bisa ketahui nanti rumus empiris senyawanya itu adalah Mg2P2O7. Nah, jadi jawabannya adalah yang E. Persentase massa atom oksigen dalam suatu senyawa adalah 24%. Jika tetapan Avogadro-nya segini besarnya, jumlah atom oksigen dalam 2 gram senyawa tersebut adalah, jadi di sini kita diminta untuk menentukan berapakah jumlah atom oksigen dalam senyawa ini. Nah, jika ada soal seperti ini, maka adik-adik ingat rumus persen X sama dengan jumlah dari atom X dikali ARX dibagi massa molekul relatif senyawanya dikali 100%. Nah, seperti ini nanti kita akan mencari ini ya, harga X-nya ini. Nah, ini yang ditanyakan. Oke, berarti jika soalnya seperti ini, maka rumusannya jadi seperti ini. Persen O sama dengan jumlah dari atom O dikalikan ARO dibagi MR senyawanya dikali 100%. Oke, langsung saja kita masukkan ya. Jadi persen O-nya itu 24%. Kemudian jumlah atom O ini nanti yang kita cari. Kemudian massa atom relatif O itu 16 dibagi MR senyawa. Ini kita tuliskan seperti ini saja. Dikali 100%. Oke, kemudian kita edit-edit dikit rumusnya ya. Jadi seperti ini. Jumlah dari atom O dibagi MR senyawanya sama dengan 24% dibagi 16 dikali 100%. Nah, maka ini hasilnya adalah 3/200. Oke, kemudian karena yang ditanyakan adalah jumlah atom oksigen, maka di sini jumlah atom O sama dengan jumlah atom O dikalikan mol senyawanya. Atau langsung kita tuliskan di sini, mol kan rumusnya gram per mr dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, perhitungan yang tadi jumlah atom O per mr senyawa itu kan besarnya 3/200. Nah, maka kita bisa tuliskan di sini ya, sigma O atau jumlah atom O per mr itu sama dengan 3/200 dikalikan gramnya dalam senyawanya 2 ya, maka di sini kalikan 2 dikali 6,02 dikali 10 pangkat 23. Nah, maka hasilnya adalah ini coret, maka ini udah kakak hitung hasilnya 1,8 kali 10 pangkat 22. Nah, oke, ada ya jawabannya ya adik-adik ya. Jawabannya adalah yang C. Kemudian selanjutnya soal nomor 4, ini ada soal SBMPTN tahun 2015, sebanyak 1 gram serabut baja dilarutkan dalam 20 ml larutan H2SO4, sehingga semua besi larut sebagai besi 2 sulfat. Kelebihan asam sulfat dititrasi dengan larutan NaOH 0,5 m dan titik akhir titrasi diperoleh saat volume NaOH mencapai 30 ml. Nah, yang ditanyakan adalah kadar besi dalam serabut baja tersebut, yaitu jadi di sini ada 1 gram serabut baja ya direaksikan dengan larutan H2SO4 menghasilkan besi 2 sulfat. Nah, jika ada soal stoikiometri seperti ini, ingat yang pertama kali harus diperhatikan adalah reaksinya. Jika dalam soal belum ada reaksi, maka adik-adik harus menuliskan reaksinya terlebih dahulu. Nah, di sini kan serabut baja itu Fe dalam bentuk padatan ya, solid plus H2SO4 menghasilkan FeSO4. Oke, karena di sini ada keterangan besi 2 sulfat. Jadi biloxnya Fe ini adalah yang plus 2. Sehingga apabila direaksikan dengan asam sulfat, maka akan menghasilkan senyawa FeSO4. Kemudian di sini plus H2. Setelah mendapatkan persamaan reaksi, maka adik-adik harus mengonversikan angka-angka yang diketahui ke dalam bentuk mol. Jadi di sini yang diketahui adalah M dengan V-nya. Maka untuk menentukan molnya dengan cara dikalikan M kali V sama dengan di sini 1, ini 20 ml, maka 20 milimol.
Nah, di sini 20 milimol. Fe di sini belum diketahui, maka kita misalkan saja ini X. Jadi di sini mula-mula yang bereaksi dan sisa. Di sini ada keterangan kelebihan asam sulfat, maka asam sulfatnya itu berlebih ya, sehingga dapat kita simpulkan yang habis bereaksi duluan adalah Fe-nya. Maka di sini X, kemudian di sini X juga ya, karena koefisien reaksinya sama. Di sini juga X dan di sini juga X. Oke, kemudian ini kita kurangi. Ini habis, kemudian ini 20 min X mol milimol. Di sini X milimol, di sini X milimol juga. Oke, setelah itu kelebihan asam sulfat dititrasi dengan larutan NaOH 0,5 molar. Jadi di sini dititrasi M1V1N1 sama dengan M2V2N2. Nah, ini rumus titrasi ya, adik-adik ya. Di sini yang larutan 1 adalah larutan H2SO4-nya, sedangkan yang larutan kedua adalah larutan standarnya atau NaOH-nya. Oke, langsung kita masukkan di sini molaritas atau mol ya, ini sama aja M kali V kan hasilnya mol ya. Maka di sini langsung kita masukkan ini 20 min X dikalikan N-nya berapa? 2 ya, jumlah H plus dalam SO4 dalam senyawa asam sulfat ini adalah 2. Kemudian di sini M dari NaOH adalah 0,5 dan volumenya, coba perhatikan di sini. Titik akhir titrasi diperoleh saat volume NaOH mencapai 30 ml. Jadi volumenya adalah 30. Nah, N-nya di sini adalah 1, valensi dari NaOH ya, OH-nya itu 1. Oke, langsung kita hitung di sini. Ini 40 min 2X sama dengan 15 ya. Oke, berarti ini 2X sama dengan 40 min 15, 25 ya. Jadi X sama dengan 12,5. Ini milimol. Kita jadikan mol, maka 0,0125 mol. Oke, jadi X-nya itu adalah 0,0125 mol. Jadi ini molnya Fe sebesar ini. Oke, sekarang yang diminta kan persentase Fe atau kadar besi dalam serabut baja. Nah, karena yang diminta kadar, kita memerlukan data massa dari Fe. Nah, di sini kan baru diketahui molnya. Maka kita cari dulu di sini massa Fe. Udah tahu molnya, berarti kita bisa menentukan massanya ya. Rumusnya mol dikali AR dari Fe. Molnya Fe adalah 0,0125 dikali AR Fe, diketahui di soal 56, maka hasilnya adalah 0,7 gram. Oke, setelah kita mengetahui massa Fe-nya, maka kita bisa menentukan persentase atau kadar Fe dalam serabut baja tersebut. Jadi, persentase Fe adalah, di sini massanya Fe 0,7 gram dibagi massa serabutnya itu atau massa senyawanya ya, itu 1,0 gram dikali 100%. Maka hasilnya adalah 70%. Jadi jawabannya adalah yang D.